Apa hal yang mendasari perbedaan antara Salafiyun Yaman dan Salafiyun lulusan Madinah sehingga sering terdengar alumnus Yaman mentahdzir Salaf Madinah gitu. Jadi ini pertanyaan sebenarnya lebih khusus ya kepada para penuntut ilmu, itu bertanyanya juga bukan di tempat umum sebenarnya, tapi karena ditanyakan saya akan jawab. Sebenarnya kasus tahdzir namanya. Tahdzir ini mengingatkan orang yang berbuat salah. Ini atau menghajar, ya lebih tepatnya kalimat menghajar. Menghajar itu memboikot ahli bid'ah, memboikot ya orang yang berbuat bid'ah. Ini sebenarnya pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi SAW itu memang kalau orang berbuat dosa seperti 3 orang yang tidak ikut pada perang Tabuk kan, itu disuruh boikot oleh Nabi SAW. Dihimpitkan mereka, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berikan makanan, nggak ada yang transaksi mereka bisnis, agar mereka merasa dosanya salah ditinggalin. Sampai 3 orang ini betul-betul taubat kepada Allah, nggak mau lagi buat karena terboikot di seluruh Madinah waktu itu. Maka keluarlah sebuah hukum dalam buku-buku hadis adalah hajar ahli bid'ah, memboikot pelaku bid'ah, gitu kan? Agar mereka bisa tersempitkan dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Tapi memahami ini harus dengan ilmu, saudaraku, gitu kan? Teman-teman kita dari Yaman tidak mengambil ini, tidak memahami ini dengan umumnya pendapat ulama, cuma terfokus kepada beberapa ulama dari Yaman saja. Jadi pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka melihat siapapun berbuat bidah langsung diboikot, nggak salam, nggak ketemu, nggak dikunjungin, nggak dijenguk kalau sakit. Ini dari mana ini pemahamannya? Makanya Syekh Albani rahimahullah, saya pernah mengedit sendiri terjemahan buku beliau, Fatwa Syekh Albani, dan saya sendiri waktu itu saya pengeditnya ya, teman-teman terjemahan saya yang editkan. Saya dapatkan pendapat beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan hajar ahli bidah itu berlaku kalau keadaannya sama dengan keadaan di zaman Nabi SAW. Di antaranya, di zaman Nabi SAW waktu diboikot penduduk pelaku bidah ini, pelaku maksiat ini, waktu diboikot, memang mayoritas Madinah adalah orang-orang yang soleh, gitu kan? Artinya pada saat memboikot 3-4 orang pelaku maksiat berefek, gitu kan? Mereka merasa terganggu, akhirnya takut. Tapi kalau kata Syekh Albani, dibalik kasusnya, pelaku amal soleh lebih sedikit daripada ahli bidah, mau diboikot apanya? Antum sekarang mau boikot orang yang berzina di pinggir jalan, ditinggalin. Salah, itu butuh didakwahi. Kembali kepada fase Mekah. Kalau zaman sekarang ini fase Mekah. Bagaimana fase Mekah? Didakwahin, disabarin, terus begitu. Memang begitu. Karena kita masih sedikit jumlahnya. Ini pemahaman dengan ilmu syar'i yang benar gitu. Teman-teman kata dari Yaman tidak memahami ini. Mereka maunya pokoknya boikot saja, nggak usah salam, nggak usah gini. Ini nggak benar gitu kan. Ya, ini sering saya luruskan memang dalam beberapa pengajian. Walaupun ini pertanyaan lebih tidak masuk kepada teman-teman yang masih awam ya, karena mungkin tidak paham maksudnya. Tapi saya tekankan masalah itu. Ada masalah hajar ahli bidah namanya. Dalam Islam itu memang ada. Kalau kita mayoritas, kita boleh boikot mereka supaya mereka merasa terganggu dan akhirnya atau khawatir, takut. Nah, akhirnya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tapi kalau kita minoritas, nggak boleh masalah itu.